Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul Parents 1989. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, kita diperlihatkan kepada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Di mana si anak bernama Michael ini diajak pindah ke kota baru oleh ayahnya karena urusan pekerjaan. Lalu ketika di rumah baru, ibunya yang bernama Lily Lamley dan ayah bernama Nick Lamley sangat bersemangat. Belum tahu kenapa, tapi Michael tidak merasakan hal yang sama. Michael cenderung diam dan menyendiri tanpa pernah dekat dengan orang tuanya. Tapi Michael pun mengatakan bahwa ia takut akan ruangan gelap. Sampai-sampai untuk tidur saja, Nick harus menggendong Michael ke dalam kamar. Dan setelah Michael berhasil tertidur, Nick terlihat berjalan ke arah dapur, di mana ada Lily yang sudah menunggu dan mereka seperti memeriksa stok makanan. Kemudian di saat pagi tiba, Lily langsung terlihat sedang memasak. Sembari dibantu oleh Michael heran kenapa ibunya bisa punya stok daging. Padahal sang ibu sangat tidak suka untuk pergi ke pasar. Apalagi ayahnya sendiri sibuk bermain golf sedari subuh. Dan entah kenapa, Michael sangat ingin menembak ayahnya. Disinilah Michael pun diajak untuk melihat ke ruangan bawah tanah yang baru. Meski tidak suka kegelapan, ayahnya memaksa Michael melihat tempat penyimpanan alkohol dan beberapa pengatur suhu. Esoknya, Michael menjadi murid baru di sekolahnya yang baru. Ia pun bisa kenal dengan seorang siswi bernama Sheila. Sheila memiliki sifat introvert yang sama seperti Michael dan hal itu membuat mereka cocok. Sesekali, Sheila mengajak Michael untuk pergi berdua saja. Karena menurut Sheila, Michael adalah pria sejati yang selalu diam. Setiba di rumah, ternyata ayah dan ibu Michael telah menunggu. Mereka pun segera mengajak sang putra untuk makan. Makanan yang terlihat melimpah di atas meja, di mana semua full daging sampai-sampai Michael nggak nafsu makan. Karena heran asal sumber daging tersebut, Michael ujungnya nggak bisa tidur. Ia terus memikirkan hal itu sembari mengelak kepada ibunya bahwa ia tak bisa tidur karena melihat plafon yang retak. Namun, Michael tidak tidur. Ia pun keluar beberapa jam setelahnya, yang mana tanpa disangka, Michael melihat ibu dan ayahnya sedang rebahan dengan area mulut penuh warna merah. Hal ini pun membuat kedua orang tuanya marah, dan Michael hanya beralasan bahwa ia haus. Setelahnya, diajaklah Michael kembali ke kamar, yang di malam itu, Michael ujungnya benar-benar bisa tidur. Ketika pagi, Sheila kembali berinteraksi panjang lebar dengan Michael. Di kelas kali ini, sang guru yang bernama Miss Dew mulai memberikan tugas pertama, di mana tugas mereka adalah menggambar keluarga masing-masing di sebuah buku. Tapi ketika mengoreksi, Miss Dew menemukan sesuatu yang berbeda di gambar Michael. Hanya bukunya yang dipenuhi coret-coretan berwarna merah. Alhasil saat paginya, Lily yang sudah rapi-rapi untuk memasak mulai mendapat kabar tidak enak. Ia ternyata ditelepon oleh Miss Dew, sampai-sampai Lily harus ikut juga ke sekolah sembari mengantar Michael. Di ruang kepala sekolah, Lily pun ditanya terkait kedekatan Michael dengan ayahnya. Namun, Lily menjawab bahwa Michael sangat dekat dengan ayahnya, bahkan dengannya juga. Saat yang sama di sebuah gedung bernama Toxico, Michael sedang ikut menemani ayahnya kerja. Ayahnya kerja di bagian analisis racun dan ia sedang berkomunikasi secara intens dengan atasannya. Karena tidak selesai, ujungnya komunikasi itu dilanjutkan dengan makan malam bersama di rumah Nick. Nick mengajak istrinya bersiap juga dan memang benar mereka jadi ngumpul-ngumpul. Dengan menghabiskan waktu bermain terlebih dahulu, Nick menunggu masakan istrinya benar-benar matang. Di mana tanpa disadari oleh kedua orang tuanya, Michael sendiri telah mengajak Sheila untuk menyelinap melalui jendela. Mereka berdua pun iseng untuk mengintip obrolan di malam itu. Sampai suatu saat, Nick sengaja menuangkan air ke baju istrinya. Dan sejak kejadian itu, chaos pun datang, di mana Michael tak lihat lagi apa yang terjadi. Tapi setelah malam itu, orang tuanya lagi-lagi memiliki stok daging untuk dimasak. Di sekolah, Michael pun dipanggil oleh kepala sekolah.
Kepala sekolah itu penasaran dengan hasil gambar dari Michael. Michael yang awalnya nggak mau jujur pun terus mengelak serta terdiam. Setelah 30 menit ditunggu, kepala sekolah masih saja belum mendapatkan sebuah jawaban. Di sisi lain di kantor Nick bertugas menganalisis kematian pada satu jasad. Ia pun meminta beberapa bagian, termasuk 100 gram jaringan hati. Uniknya, sejak permintaan itu, lagi-lagi stok daging di rumah semakin bertambah. Lily mengolah tiap daging merah menjadi makanan super lezat untuk keluarganya. Dengan tambahan rancikan bumbu, Michael hanya bisa memantau bagaimana ibunya menyiapkan hidangan tersebut. Daging yang tiap hari mereka makan tanpa pernah belanja. Sampai-sampai hal ini membuat Michael kehilangan nafsu makannya. Karena sangat harum, sang ibu tetap mengajak Michael untuk makan malam. Sama seperti sebelumnya, Michael tidak menunjukkan selera seperti Nick dan juga Lily. Ia diam saja di mana hal itu membuat Nick merasa kesal. Ujungnya Michael segera tidur dengan perut kosong. Dan saat pagi, Lily segera membangunkan Michael. Kali ini Michael berangkat sendiri, di mana saat itu juga ia bertemu dengan Sheila. Sheila pun mengajak Michael untuk tidak sekolah karena ia sangat malas. Yang akhirnya ketika waktu masuk sekolah sudah lewat, mereka pun beraktivitas di rumah Michael. Sheila senang untuk mengacak-ngacak dapur dan bahkan minuman milik Nick. Ia turut mengajak Michael untuk masuk ke dalam freezer yang ada di ruang bawah tanah. Tapi sebelum itu, Michael harus membuka bajunya lebih dulu. Sayang, belum lama saling bermain dalam keadaan dingin, mereka berdua gak sadar akan ada sesuatu. Sesuatu yang tidak disangka sebelumnya, yaitu kepulangan Nick. Alhasil, Nick memaki Michael untuk tidak bermain lagi dengan Sheila. Ia meminta agar anaknya bisa membedakan mana itu barang pribadi milik orang tua, mana yang tidak. Esoknya, kini giliran Michael yang gak mau diam. Ia pun membuntuti ayahnya di mana Michael berhasil masuk ke dalam toksiko. Bahkan ia juga nekat untuk masuk ke ruang otopsi. Tanpa diketahui Nick, akhirnya Michael akan menyaksikan kejelasan dari perbuatan ayahnya. Ternyata, inilah cara Nick mendapatkan daging. Ia mencari sendiri jasad yang sekiranya fresh untuk dibedah. Bedahnya pun dengan cara yang sangat rapi. Tapi tiba-tiba, gunting bedahnya jatuh. Gunting yang jatuh itu nggak disadari oleh Nick dan ujungnya diambil oleh Michael. Nah, pulanglah Michael setelah itu. Yang sial saja, Nick juga pulang. Nick tak sengaja melihat Michael yang otomatis mereka harus pulang bersama-sama. Di rumah, Lily ternyata sudah menunggu stok daging yang baru. Dan hanya butuh beberapa waktu, Lily segera menghidangkan santapan bergizi menurutnya dan juga Nick. Tapi tiba-tiba, Michael yang muak tak sengaja menjatuhkan gunting bedah yang ia ambil. Sebenarnya di sini Michael berusaha untuk menutupi. Namun apa daya, Nick langsung sadar. Di sini Lily hanya bisa memantau, sedangkan Nick mulai penasaran dari mana Michael bisa memiliki gunting itu. Yang ujungnya, Michael berkata ia tak sengaja menemukannya di halaman rumah. Nggak mau memperpanjang, pada akhirnya Nick ingin lanjut untuk makan. Dan lagi-lagi, Michael menolak untuk makan malam yang mana ia berniat tidur. Setelah mencium ibunya, Nick pun iri dan meminta dicium juga. Hanya saja, ketika semakin malam, Michael tidak tidur. Ia hanya pura-pura serta segera memantau tingkat kelelapan dari kedua orang tuanya. Michael pun sengaja pergi ke ruang bawah tanah. Ia penasaran apa yang sebenarnya dikerjakan oleh ayahnya. Di balik penyimpanan banyak alkohol, ada pengatur suhu yang selalu standby. Bahkan ada juga tumpukan cucian di atas mesin giling. Yang tiba-tiba muncul sebuah kaki tergantung. Awalnya Michael biasa saja, tapi di sini ia sadar itu merupakan kaki manusia. Ketika balik, ternyata sang ayah udah ada di kamarnya. Beruntung Michael bisa beralasan kalau ia sengaja bangun tengah malam demi mengambil cemilan. Alhasil ayahnya menyarankan Michael untuk gosok gigi 2 kali pada esok pagi. Kemudian saat sekolah, hal pertama yang dilakukan Michael adalah pergi ke ruangan kepala sekolah. Bukan tanpa alasan, kali ini ia berani mengatakan sebenarnya terkait gambar yang ia buat, di mana Michael mengaku ia melihat ayahnya berlumur darah, begitupun ibunya di momen itu. Lalu diajaklah si Kepsek ke rumah. Michael tak bersuara sedikit pun dan ia hanya menuntut Kepsek itu ke ruangan bawah tanah.
Awalnya si Kepsek mengira Michael hanya takut mengatasi tikus. Tapi ternyata apa yang ada di balik itu jauh lebih mengerikan, yakni sebuah jasad. Dari sini, mereka nggak sadar ayahnya Michael udah pulang. Sedangkan Michael kabur gitu aja serta meninggalkan si Kepsek seorang diri. Michael selama ini sangat takut dengan ayahnya, yang alhasil si Kepsek hanya dibuat bingung dengan hilangnya Michael. Sial, ada seseorang yang mendorong Kepsek itu ke lemari. Setelah diintip, tak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba, ada satu hal yang begitu mengerikan, yakni sebuah pisau dapur sengaja diarahkan ke lemari dan ujungnya si Kepsek dipenuhi darah segar. Ketika keluar, nasib sial kembali menimpa, di mana si Kepsek segera dihantam dengan stik golf. Pada akhirnya, Nick dan Lily pun mengaku bahwa mereka selama ini menyantap daging orang. Bukan tanpa alasan, Michael sendiri diam karena memang ia sudah tahu dari lama. Dan karena tak tahan, ia nekat untuk mengambil kesempatan menghajar ayahnya sendiri. Atas perbuatan itu, Michael langsung diikat. Ia benar-benar dimaki di mana sang ayah segera memaksanya makan. Dihidangkan di atas meja dengan banyak sayur dan daging. Inilah jawaban sesungguhnya kenapa kedua orang tuanya selalu masak daging meski tak pernah ke pasar membeli daging. Daging empuk yang begitu mudah untuk ditusuk. Terlihat Michael dipaksa dan disuapi oleh sang ayah. Tapi tiba-tiba diambillah pisau makan itu oleh Michael serta ditusukkan ke dada ayahnya. Atas kejadian itu, Nick gak percaya sama sekali Michael bisa nekat. Chaos terjadi di acara makan malam keluarga dan Lily turut mengambil pisau. Nick gak tahan lagi dan ia berencana memasak anaknya sendiri. Namun disinilah Lily segera menusuk sang suami. Atas tusukan itu, akhirnya Michael bisa kabur dan sembunyi. Tapi kabar buruknya, Lily turut sengaja ditikam oleh Nick. Hasilnya pada malam itu tersisa Michael seorang. Namun sang ayah nggak mati dengan mudah, di mana ia terus berusaha mencari Michael. Meski akhirnya Nick nggak bisa lagi bangun dan ia hanya berpegangan kepada lemari alkohol. Siapa sangka, di ending lemari alkohol itulah yang menimpa Nick. Terlebih rumah ini mulai terbakar karena jatuhnya lilin. Dan di ending, Michael kabur dari rumah meninggalkan ayahnya. Singkat cerita, Michael kali ini tinggal bersama kakek dan neneknya. Di rumah yang jauh lebih tenang, Michael sangatlah disayang. Ia pun gak lagi diam serta selalu berkata sayang kepada kakek dan neneknya. Di mana ketika tidur, kedua kakek nenek menganggap Michael begitu mirip dengan Nick, yakni putra mereka. Namun, ada hal menarik. Saat tidur, si nenek udah menyiapkan sepiring roti isi daging. Dan tebak apa yang ada di pikiran Michael. Michael berpikiran bahwa kelainan ayahnya adalah kebiasaan turun-menurun dari kakek nenek itu. Yang itu berarti, tidak mungkin daging tersebut bukan daging orang. Pada intinya guys, Michael ini sebenarnya dari awal udah tahu bahwa ayah dan ibunya sangat suka daging orang. Tapi Michael nggak bisa ngomong ke siapa-siapa karena bisa saja suatu saat ia menjadi makanan tersebut bagi kedua orang tuanya. Itulah mengapa selama tinggal bersama, Michael berpura-pura menjadi anak yang diam. Oke deh guys, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nari cabut dulu. Dadah.